Shalom, senang sekali ketemu kembali di dalam episode pertama ini ya. Dan bagi yang belum nonton episode pendahuluan, linknya saya sertakan di bawah ini. Harap ditonton dulu supaya lebih nyambung. Dan kita sampai ke episode pertama tentang kisah penciptaan. Dan kisah ini mengambil Alkitab, yaitu Kitab Kejadian, ya, kitab yang pertama kali dalam Alkitab. Kitab Kejadian dalam bahasa Ibraninya disebut Bereshit, yang secara harafiah itu artinya adalah pada mulanya. Karena kita memang mau menggali pada mulanya itu dunia itu diciptakan seperti apa. Maksud dari kitab ini juga ingin menggali pertanyaan semacam siapakah sebetulnya kita manusia ini? Dan selayaknya cerita yang baik tentu ada tokoh, dan tokoh sentral dalam kisah ini pertama-tama tentu Allah sendiri sebagai sang pencipta. Kedua adalah manusia, laki-laki dan perempuan. Satu catatan yang penting sebelum kita mulai dalam isinya adalah bahwa dikatakan mula-mula semua itu diciptakan baik adanya, dan kata baik ini diulang berkali-kali. Artinya apa? Ini suatu yang penting. Karena dalam penulisan kuno itu tidak dikenal tulisan miring, tulisan huruf tebal ya. Jadi mau mengungkapkan suatu yang penting, caranya adalah dengan mengulang-ulang. Berarti kata baik itu penting, bahwa semua ciptaan diciptakan baik adanya. Ya. Allah melihat terang itu baik ya. Kejadian 1 ayat 4. Nah, masalahnya tentu di dalam membaca kitab Kejadian ini ya, saya akan ungkapkan beberapa keberatan misalnya adalah masa dan latar belakang budaya yang berbeda. Tulisan Ibrani kuno itu banyak metafora-metafora yang ada kejanggalan sebetulnya. Misalnya kalau bagi kita yang saat ini, kita kan baca tuh terang itu diciptakan pada hari berapa? Hari pertama ya. Sedangkan matahari baru diciptakan pada hari keempat. Jadi terangnya sudah ada, matahari baru belakangan. Ini kan janggal nih bagi orang modern. Tapi penulisan ya kisah penciptaan ini dalam bahasa Ibrani, dalam budaya Ibrani itu adalah bukan suatu karya ilmiah pertama-tama, bukan buku teks, tetapi adalah sebuah puisi dan prosa yang indah. Puisi dan prosa teologis yang ingin mengungkapkan keagungannya kepada Tuhan. Ya, nanti kita akan terangkan itu tentang hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Nah, jadi waktu kisah penciptaan dan juga disebut ya dalam Mazmur 104 misalnya, sorga itu kan seperti kubah besar dan bumi itu ditopang oleh pilar-pilar. Sekali lagi ini sebenarnya semata-mata mengkomunikasikan kekaguman manusia kepada Tuhan ya. Dan manusia itu ingin menyembah kepada Tuhan, memuja. Itu poinnya. Jadi pakai bahasa-bahasa yang metafora. Nah, itu pertama. Kedua, keberatan yang lain adalah misalnya, ini mitos lah ini ya. Seperti mitos kuno. Karena di Mesopotamia kuno ada mitos yang memang rada mirip ya kisahnya dengan kisah Kejadian. Tetapi ini suatu kekeliruan besar ya. Tidak sama. Tidak samanya di mana? Pertama, bedanya adalah dalam mitos ya, di Mesopotamia kuno itu kan ada cerita dewa-dewa itu saling berperang untuk berkuasa. Jadi dia kalau mau berkuasa dia harus membunuh dewa lain. Penuh dengan kekerasan. Sedangkan kitab Kejadian tidak seperti itu. Tuhan tidak perlu membunuh dewa lain untuk berkuasa atau menciptakan dunia. Dia cukup dengan apa? Berfirman. Berfirmanlah Allah, maka terang itu jadi. Kejadian 1:3 ya, dan seterusnya. Nah, jadi beda. Itu beda pertama, dan beda yang kedua yang paling penting adalah manusia, tentang manusia. Kalau dalam mitos, manusia itu kayaknya itu produk kebetulan aja ya. Bukan siapa-siapalah. Sedangkan dalam kitab Kejadian, manusia itu adalah puncak ciptaan. Dalam 6 hari ciptaan, 6 hari kisah penciptaan, manusia itu puncak. Ya, kita itu berharga di mata Tuhan. Anda dan saya sungguh berharga di mata Tuhan. Yang dikatakan
kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kisah Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Lalu apa sih sebetulnya maksudnya? Kita tuh diciptakan segambar dan serupa, segambar selem ya, serupa demut dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, untuk menjawab ini, kita akan loncat ke Kejadian 5 ayat 3. Di situ dituliskan kembali tuh segambar dan serupa ketika Adam punya anak yang namanya kan Set. Dikatakan Set itu segambar dan serupa dengan Adam. Jadi maksud dari kita itu segambar dan serupa dengan Allah itu adalah status sebagai anak Allah. Kita itu anak-anak Allah dan menyebut Tuhan kita itu sebagai Bapa. Ya, setiap laki-laki dan perempuan itu diciptakan segambar dan serupa dengan Bapa. Ini salah satu pengungkapkan yang mencengangkan ya. Karena apa? Tuhan itu ingin berhubungan dengan ciptaannya, dalam hal ini manusia, bukan sebagai tuan atas budaknya, tetapi sebagai sosok Bapa bagi putra-putrinya. Kita itu anak-anaknya. Ya, itu yang penting dalam pengungkapan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, untuk kembali lebih mendetail tentang kisah penciptaan 6 hari itu, nah, tolong perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar kita bisa lihat, semoga gambarnya cukup jelas ya. Seperti umumnya sebuah cerita yang baik, kisah penciptaan itu dimulai pada Kejadian 1 ayat 2 dengan suatu konflik, yaitu bumi atau tanah itu belum terbentuk dan kosong. 3 hari pertama adalah untuk mengatasi masalah kebelum terbentukan. Allah memisahkan terang dari gelap, langit dari lautan, dan daratan dari air. Sedangkan 3 hari berikut adalah untuk mengatasi kekosongan. Jadi hari keempat itu mengisi hari pertama, siang dan malam diisi dengan matahari, bulan, dan bintang. Kemudian hari kelima mengisi hari kedua, langit dan lautan diisi burung-burung dan ikan-ikan. Dan hari keenam mengisi daratan dengan binatang, tanaman, dan laki-laki dan perempuan. Ya, satu hari yang berbeda itu hari ketujuh. Hari ketujuh itu kudus dan mewakili peristirahatan ilahi. Jadi hari untuk beristirahat dan menyembah. Nah, gambar ini dibangun menyerupai bait dengan beberapa alasan. Misalnya bahasa kisah penciptaan ini mirip dengan bahasa yang digunakan Musa ketika membangun kemah suci atau tabernakel ya. Bisa dilihat ayatnya nanti di tayangan. Dan juga mirip di Mazmur 78 ayat 69 itu berbicara bahwa kisah penciptaan itu seperti bait suci atau tempat kudus. Dan di gambar itu kalau ada tanda salibnya semata-mata karena menandai kita sebagai orang Kristen. Ya, sekali lagi kisah penciptaan itu adalah suatu puisi teologis ya, yang coba mengkomunikasikan keagungan kepada Sang Pencipta. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya. Apa maksudnya 7 hari? Mengapa 7 hari? Dan untuk menemukan jawaban ini, kita temukan di Kejadian ayat bab 21 ayat 25 sampai 34. Di sana diceritakan yaitu mengenai Abraham, di mana Abraham bertemu dengan seorang yang bernama Abimelek, dan dia bukan Yahudi ya, non-Yahudi, yang berselisih tentang sumur. Dan untuk menyelesaikan masalah kepemilikan sumur ini, mereka itu membuat perjanjian. Di ayat 29, Abimelek itu bertanya kepada Abraham, seperti pertanyaan kita saat ini, apa artinya memisahkan 7 domba? Abraham menjawab ya, jawabannya adalah bahwa itu adalah sebagai bukti pengikat perjanjian. Jadi tempat mereka bertemu membuat perjanjian itu kan disebut Berseba, yang ada artinya kalau di Berseba itu terdiri dari 2 kata Ibrani, Ber dan Sheba. Ber itu artinya sumur,
Sedangkan Sheba itu mempunyai dua arti. Bisa artinya 7, bisa juga perjanjian. Ya. Jadi 7 domba adalah tanda sumpah perjanjian. Nah, di Timur Tengah kuno itu memang sekali lagi adalah bahwa orang tumbuh itu hanya di kalangan saudara ya. Untuk kalau di luar itu mereka orang asing itu dicurigai. Nah, dalam hal konflik mengenai sumur itu kalau di gurun itu kan itu hidup dan mati seseorang. Ya penting sekali. Jadi pemakaian sumur itu makanya terbatas di kalangan saudara, keluarga saja. Orang-orang yang bisa dipercaya, di luar itu tidak dipercaya. Makanya untuk mengatasi situasi yang dimana tidak ada hubungan keluarga, mereka itu mengadakan perjanjian. Sumpah perjanjian gitu loh. Jadi menjadikan suatu keluarga. Jadi perjanjian itu adalah mengikat sebagai keluarga yang tadinya bukan. Ya, itu artinya makna perjanjian itu. Jadi kalau bahasa kita sekarang ini contohnya ya yang agak mirip-mirip adalah adopsi anak dan pernikahan. Ya. Tapi perjanjian dengan Tuhan itu sebetulnya lebih dari itu. Tidak mirip ya. Karena apa? Karena perjanjian dengan Tuhan itu bukan on off. Seperti perjanjian manusia yang bisa on off itu, tetapi perjanjian yang kekal. Karena apa? Karena kekal ya, karena Tuhan itu memang sangat memperhatikan anak-anaknya. Kita bisa lihat di Maleaki 2 ayat 15 itu. Di sana kita bisa temukan apa sih yang Tuhan inginkan? Katanya yang Tuhan inginkan itu adalah keturunan ilahi. Maka dia memperhatikan sekali anak-anaknya. Ya, jadi ciptaan Tuhan ya atas langit dan bumi dalam 7 hari itu artinya Tuhan berusaha masuk ya membuat perjanjian dengan ciptaannya ini dengan manusia dan menjadikan laki-laki dan perempuan itu bukan sekedar makhluk tapi sekali lagi adalah putra putrinya ya itu. Jadi kita mesti peka nih sama materi puitis, bahasa metafora, bahasa simbol ya. Yang kalau kita tenggelam di sana ya kita itu kan sebetulnya kisah penciptaan itu adalah penyembahan kepada Tuhan yang luar biasa ya. Jadi satu bahasa metafora yang ujung-ujungnya ya menggambarkan semua ciptaan itu kayak tadi gambar tadi yang saya utarakan itu adalah ciptaan itu semua itu ibarat bait atau kuil kosmik ya. Di mana Tuhan menetapkan terutama laki-laki dan perempuan itu yang terbaik di antara semua ciptaan lain. Gitu loh ya. Yang metafora ini memuncak pada hari ke-7 yaitu hari yang menandai perjanjian Allah dengan ciptaan. Ya, yang disisihkan itu untuk istirahat dan menyembah, untuk ibadah kepada Tuhan. Sekali lagi, kita harus tenggelam dengan materi puitisnya itu loh. Ya. Disetel ulang telinga, pikiran kita, bahwa untuk menangkap keagungan Tuhan. Jadi menciptakan dunia ini Tuhan itu nggak punya alasan lain. Kecuali apa? Karena kasihnya yang cuma-cuma. Ya, jadi menciptakan tidak ada alasan lain kecuali karena kasihnya yang cuma-cuma. Dan semua itu baik, semua baik, semua baik. Bahkan dikatakan manusia adalah ciptaan yang sangat baik. Sampai di sini memang sepertinya baik-baik saja. Dan nanti kita akan lanjutkan di dalam kisah yang lebih menarik, yaitu kisah kejatuhan ya. Di mana lebih banyak dramanya, di sana akan banyak cerita-cerita yang lebih menarik. Jadi pastikan Anda terus menonton kisah kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin.